Seorang pemuda datang melamar dengan motor tua. Tapi bukan cinta yang ia dapatkan, melainkan penghinaan. Dan ketika dia memilih bangkit, semua mata mulai melihat. Tapi, apakah sudah terlambat? Pagi itu, suara ayam jantan bercampur dengan dengung samar motor tua yang dinyalakan berkali-kali di halaman sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rio berdiri di depan motornya yang sudah bertahun-tahun menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Tangannya yang penuh bekas oli menggenggam kuat stang motor bebek keluaran lama, sementara matanya tertuju pada kantong kain kecil yang tergantung di spion. Di dalamnya, terselip sebuah kotak kecil berwarna merah marun, bukan dari toko perhiasan ternama, tapi cukup mewakili niat suci yang telah ia bangun selama berbulan-bulan. "Bu, Rio pamit dulu, ya," ucapnya sambil menunduk, mencoba menyembunyikan ketegangan dalam suaranya. Ibu Rio, wanita parubaya yang wajahnya dihiasi keriput namun penuh kasih, keluar dari pintu rumah yang catnya mulai mengelupas. Ia tersenyum, meski di hatinya menyimpan kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. "Rio yakin mau datang pakai motor ini?" tanyanya lembut, sambil menyekat tangan di celemek lusuh yang dikenakannya. Rio mengangguk. "Ini satu-satunya yang Rio punya, Bu. Kalau mereka nggak bisa lihat niat baik Rio cuma karena motor tua, mungkin mereka memang bukan orang yang tepat." Ibu Rio tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pelan, lalu memeluk putranya sejenak sebelum melepaskannya dengan doa dalam hati. Motor itu melaju pelan menembus jalanan kota yang mulai ramai. Di lampu merah, Rio melihat bayangan dirinya di spion, jaket jeans pudar, celana bahan yang disetrika rapi, dan helm tua yang pernah ia tambal sendiri. Ia menarik napas panjang. Hari ini, ia tidak sedang melamar pekerjaan. Ia akan melamar seseorang yang selama ini mengisi hari-harinya dengan senyum dan harapan. Anya. Mereka bertemu di sebuah acara komunitas otomotif 2 tahun lalu. Anya, mahasiswi desain komunikasi visual, sedang membuat proyek dokumenter tentang bengkel tradisional. Tanpa sengaja, ia datang ke bengkel tempat Rio bekerja. Dari obrolan seputar rantai motor dan karburator, benih-benih rasa tumbuh. Mereka tak langsung pacaran, hanya saling mengunjungi, saling mengingatkan, dan saling mendukung. Hubungan mereka tenang dan sederhana, seperti sungai yang mengalir tanpa gelombang. Namun hari ini, sungai itu akan diuji arusnya. Rio tahu bahwa keluarga Anya bukanlah orang sembarangan. Ayahnya seorang pensiunan pejabat BUMN, ibunya aktif di kegiatan sosial, dan kakaknya seorang dokter muda. Rumah mereka besar, berdiri di kawasan elit yang bahkan tukang ojek pun segan memasuki. Tapi Rio sudah menyiapkan hatinya. Saat tiba di depan gerbang besi hitam rumah Anya, Rio menepikan motornya perlahan. Ia mengelus setang motornya pelan, seolah berterima kasih telah menemaninya sejauh ini. Di luar gerbang, seorang satpam berpakaian rapi menghampiri. "Mau kemana, Mas?" tanyanya, sedikit curiga melihat motor Rio yang tak sepadan dengan lingkungan sekitar. "Saya mau bertemu Pak Hartanto." "Saya Rio, teman dekat Anya," jawabnya dengan sopan. Satpam itu mengerutkan kening. "Sudah janji." Rio mengangguk. "Anya yang bilang, saya bisa datang hari ini." Dengan ragu, satpam itu membuka gerbang dan mempersilakan Rio masuk. Motor tua itu masuk ke halaman yang luas, dikelilingi taman rapi dan air mancur kecil. Rio memarkirkan motornya di pojok halaman, berusaha tidak membuat kesan mengganggu pemandangan. Ia disambut oleh Anya yang sudah menunggunya di teras. Anya mengenakan blus putih sederhana, senyum gugupnya muncul begitu melihat Rio turun dari motor. "Kamu beneran datang pakai motor itu?" tanyanya setengah berbisik. Rio tersenyum. "Kalau aku datang pakai mobil mewah tapi bukan milikku, apa artinya?" Anya tak bisa menjawab. Ia tahu Rio benar, tapi ia juga tahu orang tuanya akan menilai dari permukaan. Tak lama, kedua orang tua Anya keluar dari dalam rumah. Sang ayah, Pak Hartanto, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana bahan, sementara ibunya tampak anggun dengan setelan batik modern. Mereka menatap Rio dari atas sampai bawah. Rio segera berdiri tegak dan menyambut mereka dengan senyum dan tangan terbuka.
Selamat pagi, Pak, Bu. Terima kasih sudah menerima kedatangan saya, ucap Rio sopan. Pak Hartanto tidak langsung menjabat tangan Rio. Ia hanya mengangguk dingin. Langsung saja. Kamu kesini mau apa? Rio menelan ludah. Ia tahu, ini akan sulit. Saya datang ke sini untuk menyampaikan niat saya secara langsung. Saya ingin melamar Anya. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya janji akan menjaga dan membahagiakan dia dengan segenap kemampuan saya. Hening. Hanya suara burung dari pepohonan yang terdengar. Lalu, Ibu Anya tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tak percaya. Kamu datang melamar anak kami dengan motor itu? Tanyanya tajam. Rio mengangguk, menahan malu yang tiba-tiba membuncah. Tapi ia tidak ingin mundur. Ini satu-satunya yang saya punya, Bu. Tapi niat saya tulus. Saya bekerja keras, dan saya cinta Anya. Pak Hartanto menyilangkan tangan di dada. Anak muda, kamu pikir cinta cukup? Anya butuh masa depan, bukan mimpi. Rio ingin menjawab, tapi kata-katanya tertahan. Ia menoleh pada Anya yang kini menunduk, tak berani menatap siapapun. Hati Rio terasa tercekat. Sebaiknya kamu pulang saja, ucap Pak Hartanto akhirnya. Kami akan pertimbangkan lamaran dari orang lain, yang lebih layak. Rio berdiri membeku. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Hanya diam, menahan gemuruh kecewa yang mengguncang dadanya. Tanpa berkata apa-apa, ia membalikan badan, melangkah perlahan menuju motornya. Di depan gerbang, satpam yang tadi menyambutnya kini tak berani menatapnya. Rio menyalakan motornya. Kali ini, ia tidak menoleh ke belakang. Di dalam kantong kain yang tergantung di spion, kotak merah marun itu masih ada. Tak jadi dibuka, tak jadi ditawarkan. Tapi Rio tahu satu hal, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Rumah besar itu masih berdiri angkuh di balik gerbang besi tinggi yang menjulang, seolah menjadi simbol dari jarak sosial yang memisahkan mimpi Rio dan kenyataan yang baru saja menamparnya keras. Matahari mulai naik, tapi suasana di dalam hati Rio masih kelam. Ia belum juga pulang ke rumah, hanya duduk di atas motor tuanya di bawah pohon ketapang yang rindang di tikungan jalan kompleks. Angin pagi berembus pelan, menggoyang rambutnya yang setengah basah oleh keringat dan kegugupan yang belum sepenuhnya reda. Rio menghela napas panjang. Suara-suara di kepalanya belum hilang. Suara penolakan, suara tawa kecil penuh meremehkan, dan tatapan yang menusuk harga dirinya seperti bilah-bilah pisau. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Yang paling melukai adalah diamnya Anya. Gadis yang selama ini selalu mendukungnya, kini hanya menunduk, tak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela. Meskipun begitu, Rio tidak menyalahkan Anya. Ia tahu posisi Anya sulit. Tapi luka tetaplah luka, dan Rio tak bisa pura-pura tidak terluka. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Rio akhirnya menyalakan kembali motornya dan pulang ke rumah. Ibu Rio sedang menyiram bunga di halaman depan, langsung menghentikan aktivitasnya ketika mendengar suara motor yang dikenalnya. "Gimana, Ri?" tanyanya pelan. Suaranya penuh harap tapi juga penuh kekhawatiran. Rio tersenyum kecil, getir. Ia tak langsung menjawab. Ia turun dari motor, meletakkan helmnya di bangku rotan tua, lalu duduk bersandar di dinding. "Mereka nggak lihat aku, Bu. Mereka cuma lihat motorku." Ibu Rio ikut duduk di sampingnya. Tangannya yang kasar karena kerja rumah mengelus bahu anak semata wayangnya itu. "Ya, memang ada orang yang begitu. Tapi bukan berarti kamu nggak berharga, Rio. Kamu itu anak yang baik, rajin, bertanggung jawab. Ibu tahu, dan Anya tahu." Rio hanya mengangguk pelan. Ia tahu ibunya bermaksud menenangkannya, tapi luka harga diri itu terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan pelukan hangat. Sementara itu, di rumah besar bercat putih gading itu, suasana makan siang tidak seperti biasanya. Meja makan yang biasanya ramai obrolan kini sunyi. Anya duduk di ujung meja, hanya menyentuh sedikit nasi di piringnya.
Ayah dan ibunya duduk di sisi lain, saling bertukar pandang tanpa berkata apa-apa. "Kenapa kamu nggak makan?" tanya ibunya akhirnya. Anya menatap ibunya, lalu ayahnya. "Kenapa kalian perlakukan Rio seperti itu?" Pak Hartanto meletakkan sendoknya dengan suara pelan namun tegas. "Karena dia belum pantas." Anya. "Belum pantas? Atau kalian cuma malu punya menantu naik motor butut?" balas Anya, nadanya tak lagi lembut. Ibunya terlihat tersinggung. "Kamu bicara sama orang tua, ya? Jangan lancang." Anya menghela napas, menahan emosi. "Kalian belum tanya siapa dia, belum kenal dia. Kalian langsung menilai dari penampilan. Kalau begitu caranya, dulu ayah juga." Anya terdiam. Kalimat itu tertahan di ujung lidahnya. Pak Hartanto menatap tajam. "Dulu ayah kerja keras untuk jadi seperti sekarang. Ayah tahu betapa kerasnya dunia ini. Kamu harus realistis." Anya. "Cinta tidak cukup." Anya tidak membalas. Ia hanya menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia sadar, bukan hanya Rio yang disakiti hari ini. Ia pun terluka, karena menyadari orang tuanya masih terjebak dalam standar lama yang tidak adil. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan lambat bagi Rio. Di bengkel tempatnya bekerja, ia kehilangan semangat. Tangannya tetap terampil memperbaiki motor pelanggan, tapi senyumnya menghilang. Teman-temannya memperhatikan perubahan itu, tapi tak banyak yang berani bertanya. Sampai suatu sore, saat Rio hendak menutup bengkel, datang seorang pria muda dengan penampilan rapi mengendarai mobil putih mengilap. Ia turun dan memperkenalkan diri. "Mas Rio, ya? Saya Rangga." Rio mengernyit. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" "Saya diminta ayah dan ibu Anya untuk datang hari ini," ucap Rangga sambil tersenyum ramah. Katanya, mereka ingin memperkenalkan saya sebagai calon menantu. Rio terdiam. Dunia terasa berhenti sesaat. Ia menatap pria di hadapannya, yang kini tersenyum lebar, mengulurkan tangan seperti teman lama. Rio menjabat tangannya, meski dadanya terasa kosong. "Senang kenal sama Mas Rio." Katanya Mas Rio juga dekat sama Anya. "Ya." Rio hanya tersenyum kaku. "Iya, dulu." Setelah Rangga pergi, Rio duduk sendiri di bangku depan bengkel. Hari mulai gelap, dan lampu jalan mulai menyala satu persatu. Ia membuka kotak merah marun yang masih ia simpan. Cincin sederhana itu masih mengilap dalam pantulan lampu. Tapi kini, cahaya itu tak lagi membawa harapan. Hanya menyisakan pantulan luka yang belum mengering. Di malam hari, Anya menatap langit dari balkon kamarnya. Ia tak bisa tidur. Di tangannya, ada buku sketsa berisi gambar-gambar bengkel Rio, motor tua miliknya, dan senyum sederhana Rio saat pertama kali memperbaiki motor mahasiswa yang mogok di pinggir jalan. Anya tahu ia harus memilih. Tapi lebih dari itu, ia ingin orang tuanya melihat dunia dengan cara yang lebih adil. Di sisi lain kota, Rio mematikan lampu bengkel dan bersandar di pintu kayu yang dingin. Ia sadar, mungkin ia bukan siapa-siapa sekarang. Tapi ia juga tahu, ia tak boleh berhenti. Dan jauh di dalam hati yang remuk itu, ada bara kecil yang belum padam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan berat bagi Rio. Tidak ada yang berubah di luar dirinya. Bengkel tempat ia bekerja masih buka seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi dengan masalah mesin yang sama, bahkan udara panas Jakarta pun masih menyengat kulitnya setiap siang. Tapi di dalam dirinya, ada yang patah. Sesuatu yang tak bisa diservis seperti motor-motor yang ia perbaiki saban hari. Sesuatu yang remuk, perlahan, tapi pasti. Setiap pagi Rio bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena semangat, melainkan karena tidurnya tak pernah benar-benar lelap. Pikirannya dipenuhi suara-suara yang menggema dari kejadian beberapa hari lalu. Tawa sinis ibu Anya, sorot mata tajam Pak Hartanto, dan kalimat penuh kepastian dari mulut Rangga, pria yang katanya lebih layak menjadi menantu. "Mas Rio, saya Rangga," katanya, "mereka ingin memperkenalkan saya sebagai calon menantu."
Kalimat itu menghantui Rio lebih dari apapun. Dan lebih menyakitkan lagi, Anya tak pernah menghubunginya sejak hari itu. Tak ada pesan, tak ada telepon. Hening seperti langit mendung yang tak kunjung hujan. Di bengkel, teman-teman kerjanya mulai menyadari perubahan sikap Rio. Biasanya ia yang paling cerewet kalau ada baut hilang atau pelanggan komplain. Kini ia hanya mengangguk, memperbaiki mesin dalam diam, lalu duduk sendiri sambil menatap lantai. "Lo kenapa, Ri?" tanya Tony, rekan kerjanya yang sudah 5 tahun bekerja bersama. "Biasanya kalau ada cowok kayak nyalip lo nggak segalau ini." Rio tersenyum miris. "Beda, Ton. Kali ini gue datang bukan buat rebut cewek. Gue datang bawa niat baik. Tapi yang dinilai malah motorku." Tony tak menjawab. Ia paham betul arti tatapan kosong Rio. Sementara itu, di rumah besar yang dingin dan mewah itu, suasana juga tak jauh berbeda. Anya tak pernah benar-benar bicara dengan kedua orang tuanya sejak penolakan itu. Ia menghabiskan waktu di kamar, menggambar, menulis, dan sesekali menatap layar ponselnya yang tak pernah ada notifikasi dari Rio. Ia tahu Rio kecewa. Ia pun kecewa, terutama pada dirinya sendiri, karena diam di saat seharusnya bicara. Ia terlalu takut membantah orang tuanya, terlalu takut kehilangan segalanya, dan akhirnya benar-benar kehilangan sesuatu yang tak tergantikan, keberanian. Suatu malam, saat makan malam hanya dihadiri oleh keheningan, Anya tiba-tiba meletakkan sendoknya. "Aku mau bicara," katanya. Pak Hartanto dan istrinya menghentikan gerakan mereka. Ini pertama kalinya Anya bicara lebih dari 3 kata sejak Rio pergi. "Aku nggak bisa pura-pura baik-baik saja. Rio itu orang baik. Dia mungkin datang dengan motor tua, tapi niatnya nggak main-main." Ibunya memutar mata. "Anya, kamu sudah besar. Kamu harus tahu yang mana cinta dan yang mana kehidupan nyata." "Aku tahu, Bu," potong Anya. "Tapi kalian juga harus tahu, hidup nggak selalu tentang apa yang kelihatan dari luar." Pak Hartanto diam. Wajahnya kaku, tapi sorot matanya bergeser sedikit. Ada sesuatu yang mengendap di balik tatapannya. Kenangan yang ia pendam begitu lama, yang bahkan istrinya pun mungkin sudah lupa. Setelah makan malam, Pak Hartanto masuk ke ruang kerjanya. Ia duduk di kursi tua yang biasa ia gunakan saat masih aktif sebagai pejabat. Di meja kerjanya, ada foto pernikahan dirinya dan istrinya, diambil puluhan tahun lalu. Ia mengambilnya dan menatapnya lama. Ada sesuatu yang muncul dari balik senyuman masa lalu di foto itu. Sebuah luka yang belum sembuh. Dulu, ketika masih muda dan bekerja sebagai staf rendahan di kantor pemerintah, ia juga datang melamar kekasihnya. Ia tidak punya mobil, hanya sepeda ontel yang ia poles sampai mengilap. Dan ia ditolak mentah-mentah oleh ayah si gadis. Sama seperti yang ia lakukan pada Rio. Tapi waktu itu, ia memberanikan diri. Ia bekerja lebih keras, membuktikan diri. Sampai akhirnya, ayah mertuanya luluh dan memberinya restu. Kini, bertahun-tahun kemudian, ia mengulangi siklus yang sama, menjadi seperti orang yang dulu ia benci. Ia menarik napas panjang, matanya menerawang, hatinya diam-diam bergetar. Rio, yang biasanya tidur di kamar belakang, malam itu masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu kecil sambil memandangi kotak merah marun yang masih belum ia buka kembali. Ibunya muncul dari dapur, membawa segelas air hangat. "Masih mikirin dia?" tanya ibunya lembut. Rio mengangguk. "Tapi bukan cuma dia, Bu. Rio mikirin hidup Rio. Apa Rio selama ini nggak cukup? Apa orang kaya kita harus jadi kaya dulu baru bisa dihargai?" Ibu Rio duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Bukan begitu, Nak. Dunia ini memang kadang kejam. Tapi bukan berarti kamu harus menyerah. Orang yang kuat bukan yang punya segalanya, tapi yang tetap berdiri meski dihancurkan." Rio menatap ibunya. Kata-kata itu menancap dalam. Ia tahu ibunya tidak pernah mengenyam pendidikan tinggi, tapi kebijaksanaannya selalu jadi tempatnya pulang. Malam itu, Rio membuka kembali kotak merah itu.
Tapi kali ini, bukan untuk disesali. Ia memandang cincin sederhana itu seperti memandang janji. Bukan janji untuk Anya, tapi janji kepada dirinya sendiri. Bahwa ia akan bangkit. Bukan untuk diterima oleh orang lain, tapi untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di suatu tempat dalam hati Pak Hartanto, luka lama itu mulai mengendap kembali ke permukaan. Luka yang dulu ia kubur sebagai bahan bakar ambisi, kini menyala sebagai cermin. Ia mulai sadar bahwa mungkin lelaki bernama Rio itu tak berbeda jauh dengan dirinya dulu. Dan ketika masa lalu mulai bicara, masa depan pun mulai berubah. 3 hari setelah kunjungan terakhir Rio ke rumah Anya, deru mesin mobil mewah terdengar memasuki halaman rumah Pak Hartanto. Suaranya halus, elegan, dan hampir tak menimbulkan getaran apapun di aspal bersih halaman rumah. Dari balik kemudi, seorang pria muda berjas abu-abu elegan keluar, membuka pintu dengan ketenangan khas orang yang terbiasa dihormati. Senyumnya teratur, gerak-geriknya terlatih. Ia melangkah menuju teras dengan tas kulit di tangan dan sebuah buket bunga putih. Namanya Rangga. Anya melihatnya dari balik tirai kamarnya. Ia mengenali pria itu. Anak dari kolega ayahnya, lulusan luar negeri, dan sekarang menjabat sebagai direktur di perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang properti dan ekspor. Penampilannya bersih, wangi, dan tanpa celah. Persis seperti harapan kebanyakan orang tua terhadap calon menantu. "Ibu, ayah, terima kasih sudah bersedia menerima saya," ucap Rangga sambil membungkuk sopan. Pak Hartanto menyambutnya dengan senyum lebar. Berbeda sekali dari tatapan dingin yang dulu ditujukan pada Rio. "Silakan duduk, Rangga. Rumah ini selalu terbuka untuk orang-orang seperti kamu." Anya turun perlahan dari tangga. Ia sengaja tidak memakai riasan wajah dan mengenakan pakaian paling sederhana yang ia punya, bukan untuk tampil apa adanya, tapi karena hatinya sedang tidak ingin tampil apa-apa. "Anya," sapa Rangga begitu melihatnya, berdiri sambil tersenyum. "Akhirnya kita bisa ketemu lagi." Anya membalas senyuman itu dengan datar. "Halo, Rangga." Ibunya segera menarik Anya duduk di sebelahnya. Rangga ini baru pulang dari Tokyo. Sekarang megang divisi ekspor produk furnitur kayu. Masih muda tapi sudah dipercaya pegang banyak proyek besar. Anya hanya mengangguk pelan, sementara matanya diam-diam mencuri pandang keluar jendela. Ia membayangkan motor tua Rio pernah berhenti di tempat yang sama di mana kini mobil mewah itu terparkir. Ia membayangkan tangan Rio yang kasar menggenggam setang, dibanding tangan Rangga yang bersih dan halus, memegang cangkir teh porselen dengan anggun. Di tengah perbincangan, Pak Hartanto mulai mengangkat topik keluarga dan masa depan. "Kami memang sedang mencari pasangan yang bisa membimbing Anya ke arah yang lebih baik. Kamu tahu sendiri, sebagai orang tua, kita ingin yang terbaik." Rangga mengangguk. "Saya paham, Pak. Saya juga tidak mau main-main. Kalau diizinkan, saya ingin menjajaki hubungan yang lebih serius." Anya mengerutkan kening. Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang menyayat pelan. Ia tahu benar bahwa Rangga belum mengenalnya lebih dalam. Tapi orang tuanya tampak sangat antusias, bahkan lebih dari saat mereka membicarakan prestasi Anya sendiri. "Dan tentu, kami juga berharap kamu dan Anya bisa saling mengenal dulu dengan nyaman," tambah ibunya sambil menepuk tangan Anya. Sore itu, Rangga berpamitan dengan penuh hormat, meninggalkan kesan sebagai pria mapan, tenang, dan sangat menjanjikan di mata kedua orang tua Anya. Mereka tak berhenti memuji setelah pintu tertutup. Ibu Anya bahkan mulai membicarakan soal tanggal baik, padahal belum ada keputusan apapun dari Anya. Tapi malamnya, saat semua tertidur, Anya duduk sendiri di ruang tamu. Ia membawa buku sketsanya, membuka halaman lama yang penuh gambar bengkel, motor tua, dan wajah Rio dari ingatannya. Ia membelai satu gambar dengan ujung jarinya. "Apa cinta harus seperti ini?" bisiknya dalam hati. Di sisi lain kota, Rio baru saja menutup rolling door bengkelnya. Ia duduk di bangku kayu kecil sambil memandangi tangan yang kini mulai kasar, penuh bekas luka kecil dan noda oli yang tak bisa hilang meski dicuci berulang kali. Ia memegang kotak merah marun itu lagi,
namun tidak membukanya. Ia hanya menggenggamnya erat, seolah mencari kekuatan di dalamnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Tony. "RI, tadi ada mobil putih parkir di depan rumah Anya. Kayaknya cowok kaya itu datang lagi." Rio tidak menjawab. Ia hanya memandangi layar kosong itu lama, sebelum akhirnya mematikan ponsel dan menarik napas dalam-dalam. "Aku nggak boleh kalah," gumamnya pelan. "Bukan dari dia, tapi dari rasa minder di dalam diriku sendiri." Besoknya, Rio mendatangi bengkel yang lebih besar di kawasan perbatasan kota. Ia sudah lama ingin belajar tentang injeksi dan sistem kelistrikan modern. Dengan tabungan seadanya, ia mendaftar pelatihan dan mengatur jadwal kerjanya agar bisa tetap melayani pelanggan sambil belajar teknologi baru. Ia tahu, bukan mobil mewah atau jas mahal yang bisa membawanya kembali ke sisi Anya. Tapi kalau ia bisa berkembang, bukan karena ingin diterima, tapi karena memang ingin menjadi lebih baik, mungkin takdir akan membuka jalan baru. Sementara itu, Anya mulai memberanikan diri bertanya pada ibunya. "Bu, dulu waktu ayah datang melamar, apa kakek langsung setuju?" Ibunya terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Ya enggak juga sih. Waktu itu ayahmu cuma bawa sepeda." Anya menatap ibunya tajam. "Terus kenapa sekarang kalian beda?" Ibunya berhenti tertawa. Wajahnya menegang. "Karena dulu kami harus susah. Sekarang kami nggak mau kamu ikut susah." Anya berdiri, lalu berkata pelan, "Kadang, orang yang kamu anggap menyusahkan, justru yang paling tulus menjaga kamu." Lalu ia melangkah ke kamarnya, meninggalkan ibunya dalam diam dan ayahnya yang dari balik koran tampak menatap kosong. Di malam yang sama, Rangga mengirim pesan ke Anya. "Terima kasih hari ini. Aku harap kita bisa makin dekat." Anya membacanya tanpa ekspresi. Ia meletakkan ponselnya, mematikan lampu, dan tidur sambil memeluk buku sketsanya. Dan jauh di ujung kota, Rio kembali duduk di bengkelnya, menggenggam buku catatan berisi diagram kelistrikan motor matic terbaru. Di atas meja, kotak cincin itu tetap tertutup. Tapi tekadnya kini terbuka, lebar. Pagi itu, Rio menatap langit yang mendung dari atas atap bengkel kecilnya. Ia baru saja mengganti atap seng yang bocor dengan uang tabungan yang tadinya ia sisihkan untuk rencana masa depan bersama Anya. Tapi kini, masa depan itu terasa menjauh, mengabur di balik senyum formal Rangga dan tatapan sinis Pak Hartanto yang masih terpatri kuat di benaknya. Namun Rio bukan tipe pemuda yang mudah menyerah. Meskipun hati kecilnya terus disiksa oleh perasaan gagal dan ditolak, ia memutuskan untuk tetap berdiri. Bukan untuk menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain, melainkan untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri yang sempat runtuh. Bengkel kecil itu, yang tadinya hanya jadi tempat kerja sambilan untuk bertahan hidup, kini menjadi pusat dunia barunya. Rio mulai membenahi sistem, menata ulang alat-alat, bahkan membuat papan layanan dengan tulisan tangan sendiri. Ia mulai berani mengambil servis berat seperti turun mesin dan modifikasi ringan. Pelanggannya bertambah. Reputasinya mulai dikenal, setidaknya di kalangan warga sekitar yang melihatnya bukan sebagai tukang servis biasa, tapi pemuda ulet yang gak banyak omong tapi bisa diandalkan. Namun setiap malam, ketika suara mesin motor berganti menjadi keheningan malam dan aroma oli tergantikan dengan dingin embun dini hari, bayang-bayang penolakan itu kembali menyelinap. Wajah Anya, wajah Rangga, dan pertanyaan-pertanyaan yang terus mengganggunya. Apa benar cinta kalah oleh status? Kenapa niat baik tak cukup? Kenapa harus Rangga? Ia tidak punya jawaban, tapi ia tetap bekerja. Setiap baut yang ia kencangkan seolah menjadi penguat mentalnya sendiri. Setiap keringat yang menetes ke lantai menjadi bukti bahwa ia tak lari dari luka. Ia menghadapinya. Sementara itu, Anya semakin terkekang di dalam rumah yang dahulu terasa nyaman, namun kini berubah menjadi penjara berdinding harapan palsu dan impian orang tua. Ia tak bisa leluasa lagi menggambar atau pergi keluar rumah seperti biasa. Setiap langkahnya selalu dibayangi pertanyaan seperti, "Rangga sudah menghubungimu belum hari ini?" Atau, "Kapan kamu kasih kabar baik ke dia?" Kata,
Kabarnya cocok, jadi kalimat favorit ibunya akhir-akhir ini. Tapi bagi Anya, cocok adalah rasa, bukan laporan data. Di kamarnya, ia membuka pesan lama dari Rio. Ada satu yang belum pernah ia hapus. Aku nggak bisa janji jadi orang kaya, tapi aku bisa janji pulang ke kamu setiap hari, nggak peduli sesulit apa hidup nanti. Pesan itu dikirim beberapa minggu sebelum Rio melamar. Kini pesan itu terasa seperti surat dari masa lalu. Hangat, jujur, dan terlalu berharga untuk dilupakan. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rio duduk di emperan bengkel yang mulai bocor lagi di sisi barat. Ia hanya berteduh bersama kotak merah marun yang kini ia simpan di laci bawah meja kasir kecil. Lampu jalan berpendar di genangan air, menciptakan pantulan suram. Rio merenung. Ada titik di mana rasa lelah tak lagi bisa ditutupi oleh optimisme. Disinilah dia kini berdiri. Di antara marah karena tak dihargai dan keinginan untuk menyerah karena merasa tak akan pernah cukup. Rio, panggil suara dari kejauhan, disertai suara motor berhenti di depan bengkel. Itu Tony, sahabatnya, basah kuyup membawa kantong plastik. Gue bawain mie goreng. Lu belum makan lagi, kan? Katanya sambil masuk ke dalam. Rio tersenyum kecil, menerima kantong itu tanpa banyak bicara. Tony duduk, membuka helm, lalu menatap Rio dalam. Lo kelihatan capek banget. RI, bukan capek fisik, tapi lo tahu, capek batin. Rio menatap kosong ke arah dinding. Gue pikir, kalau gue kerja keras, semua bakal berubah. Tapi ternyata nggak semudah itu. Tony mengangguk. Gue ngerti. Tapi lo inget nggak, dulu lo bilang, yang bisa bikin hidup berubah bukan siapa yang lo kejar, tapi siapa yang lo bangun dari dalam. Lo yang bilang itu, RI. Sekarang saatnya lo percaya sama kata-kata lo sendiri. Rio terdiam lama, lalu tersenyum. Gue bilang gitu, ya. Tony menepuk bahunya. Dan lo bakal jadi orang besar, RI. Gimana pun caranya. Malam itu, dua sahabat makan mie goreng instan dalam diam. Tapi di hati Rio, ada sesuatu yang mulai bangkit kembali. Bukan cinta, bukan ambisi, tapi kesadaran bahwa ia tidak sendiri, dan bahwa hidup terus berjalan. Tak peduli berapa kali ia harus jatuh. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan kecil datang. Seorang pelanggan baru datang ke bengkel. Seorang wanita muda dengan motor metik rusak di tengah jalan. Ia membawa motornya dengan susah payah ke bengkel Rio. Mas, ini motornya mati mendadak. Bisa tolong cekin? Katanya sambil menyeka keringat. Rio langsung sigap memeriksa. Sambil bekerja, wanita itu terus memperhatikan Rio. Akhirnya ia bertanya, Mas ini Rio, ya? Rio menoleh. Iya. Kok tahu? Wanita itu tersenyum. Aku temannya Anya. Dia cerita soal Mas Rio. Dia bilang, Mas Rio orang baik yang harusnya nggak disia-siakan. Rio terkejut. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, wanita itu menyerahkan uang servis, lalu berkata, nanti juga waktunya tiba, Mas. Jangan nyerah. Lalu ia pergi. Rio berdiri terpaku. Hatinya bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh seperti tetes hujan pertama setelah kemarau panjang. Malam harinya, Rio membuka kembali buku pelatihan kelistrikan motor injeksi. Kali ini, ia tak hanya membaca. Ia mencatat, menganalisis, mempelajari lebih dalam. Bukan untuk membuktikan diri, tapi karena ia tahu, dunia tak akan pernah berhenti memilih orang-orang yang berani terus melangkah. Di rumah Anya, Pak Hartanto melihat putrinya mulai sering menggambar lagi. Wajahnya tidak secerah dulu, tapi ada ketenangan dalam setiap goresan tangannya. Ia menggambar bengkel, hujan, dan seorang pria muda berteduh dengan motor tua di sisinya. Pak Hartanto tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam, ia memperhatikan. Ia mengenali sosok itu. Ia tahu siapa yang digambar. Dan ia tahu,
Mungkin ia terlalu cepat menilai. Malam itu, Pak Hartanto duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu baca kecil menyinari selembar foto lama yang tergeletak di atas meja. Di foto itu, dirinya yang masih muda berdiri berdampingan dengan istrinya, tersenyum kaku di depan rumah tua di Magelang. Di sudut foto, ada gambar sepeda ontel bersandar di tembok. Foto itu sudah lama ia simpan di antara dokumen-dokumen pribadi. Tapi malam ini, entah kenapa, ia merasa terpanggil untuk mencarinya kembali. Ia mengamati foto itu lama sekali. Ada kerutan halus di keningnya, bukan karena usia semata, tapi karena kenangan yang mendadak muncul kembali dengan begitu jelas dan menyakitkan. Puluhan tahun silam, Pak Hartanto bukan siapa-siapa. Ia hanya anak petani dari kaki Gunung Sumbing yang berjuang menamatkan kuliah dengan beasiswa dan kerja serabutan. Ia bertemu calon istrinya saat masih menjadi mahasiswa magang di sebuah koperasi milik negara. Cinta tumbuh dari obrolan di kantin dan saling bantu tugas akhir. Tapi ketika ia melamar, dunia seakan runtuh. Ia datang ke rumah kekasihnya dengan baju pinjaman, membawa kue kecil dan sebuah surat lamaran tulis tangan. Ia tak punya cincin, tak punya kendaraan, tak punya nama. Yang ia punya hanya harapan dan cinta. Dan seperti yang terjadi pada Rio, ia ditolak. Bapak dari istrinya, yang kini telah tiada, memaki dan menyuruhnya pulang. Ia dianggap tak pantas. Bahkan waktu itu, ia hanya boleh bicara dari balik pintu pagar. Waktu berlalu, nasib berubah. Ia bekerja keras, lulus, diterima sebagai staf muda, naik pangkat, lalu pindah ke Jakarta. Pada akhirnya, ia tetap menikahi kekasihnya secara diam-diam di hadapan penghulu dan dua saksi. Tapi luka masa lalu itu tetap ada. Ia pikir luka itu sudah sembuh. Namun kini ia sadar luka itu hanya terkubur, menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan malam ini, luka itu kembali berdiri di hadapannya, berwujud Rio. Pak Hartanto menghela napas panjang. Ia berdiri dari kursi, berjalan ke jendela, dan menatap keluar. Lampu-lampu rumah tetangga terlihat seperti bintang-bintang kecil di bumi. Ia teringat wajah Rio, penuh percaya diri, meski tampak lelah. Penuh niat baik, meski tertutup pakaian sederhana dan motor tua. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa malu pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah menjadi orang tua yang aku benci dulu? Sementara itu, di rumah kecil yang tak jauh dari bengkel, Rio tengah merapikan catatan pelatihan dan laporan keuangan bengkel. Ia sudah mulai membuat sistem pembukuan sendiri, meski masih sangat sederhana. Satu-satunya aplikasi yang ia gunakan adalah versi gratis dari pencatatan keuangan harian. Tapi baginya, itu sudah cukup. Ia juga mulai belajar pemasaran daring. Tony membantunya membuat akun media sosial bengkel. Bengkel Rio, servis ramah dompet, serius hasil. Foto-foto motor pelanggan yang ia servis mulai ia unggah. Ia juga membuat video singkat edukasi soal cara merawat motor harian. Reels pertama yang ia unggah hanya ditonton 15 orang. Tapi ia tetap semangat. Ketika dunia tak memberimu panggung, buatlah panggungmu sendiri. Itu prinsip barunya. Tapi meski fokusnya beralih ke perkembangan diri, ia tak bisa membohongi hatinya. Masih ada bagian dari dirinya yang diam-diam berharap Anya menghubunginya. Satu pesan saja. Satu kalimat. Namun teleponnya tetap sunyi. Di sisi lain, Anya sedang berdiri di depan rak buku lamanya. Ia menarik satu kotak kecil berisi barang-barang dari masa kuliah. Di dalamnya ada kamera analog, buku sketsa lama, dan sebuah memo kecil bertuliskan tangan. Kalau kamu punya hari yang berat, datang saja ke bengkel. Aku mungkin gak bisa selesaikan masalahmu, tapi bisa bantu benerin motor hatimu. Rio. Air mata Anya jatuh perlahan. Ia tahu Rio belum pergi dari hatinya. Tapi dunia seakan terus memaksa logikanya untuk mengalahkan perasaannya. Pagi harinya, saat sarapan, Pak Hartanto tiba-tiba memanggil Anya dan istrinya untuk duduk bersama. Suasana hening. Anya sudah siap mendengar kabar tentang Rangga lagi. Tapi yang ia dengar justru hal yang tak terduga. Ayah mau cerita, ujar Pak Hartanto. Suaranya berat,
Tapi tenang. Dulu, ayah juga ditolak. Waktu melamar ibumu. Hanya karena ayah miskin. Ayah datang naik sepeda, baju pinjaman. Ayah dianggap nggak layak. Istrinya menoleh. Ia ingat, tapi tak pernah menduga bahwa luka itu masih ada. Waktu itu, ayah janji, kalau suatu hari nanti ayah jadi orang tua, ayah nggak akan menilai orang dari apa yang dia pakai, tapi dari apa yang dia perjuangkan. Anya terpaku. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi ternyata, ayah lupa janji itu. Ibunya tampak ingin berkata sesuatu, tapi memilih diam. Ayah nggak tahu apakah Rio benar-benar orang yang baik untuk kamu. Tapi ayah tahu, dia datang dengan niat baik. Dan ayah terlalu cepat menolak dia hanya karena motor tua. Anya tak bisa menahan air matanya lagi. Kalau kamu masih sayang sama dia, ayah siap memperbaiki kesalahan. Tapi ayah serahkan semuanya ke kamu. Hari itu juga, Anya keluar rumah tanpa banyak bicara. Ia pergi ke bengkel Rio. Di depan pagar besi sederhana itu, ia berdiri lama, menatap dari kejauhan. Rio sedang menyervis motor bebek sambil berbicara dengan pelanggan. Bajunya lusuh, tangannya kotor, tapi wajahnya tetap tenang. Anya melangkah perlahan, menghampiri. Rio baru sadar keberadaannya setelah ia berdiri cukup dekat. Anya? Ucap Rio, terkejut. Anya tersenyum. Boleh bicara sebentar? Rio mengangguk, membersihkan tangannya dengan lem bengkel, lalu duduk di bangku kayu. Anya duduk di sebelahnya. Ayahku cerita tentang masa mudanya, kata Anya pelan. Dan tentang kamu. Dia mulai sadar. Rio terdiam. Tak menyangka, tak percaya. Kalau kamu masih punya cincin itu, aku masih punya hati yang sama. Rio menatap Anya, lalu membuka laci bawah meja kecil di dalam bengkelnya. Ia mengeluarkan kotak merah marun itu, membuka pelan, dan menunjukkan cincin sederhana yang masih utuh. Aku nggak pernah buang ini, ucap Rio. Tapi aku juga nggak pernah maksa. Karena cinta sejati, nggak pernah memaksa. Dia cuma menunggu dan bertumbuh. Anya mengangguk. Matanya basah. Mereka tak perlu saling memeluk atau berkata banyak. Dia mereka hari itu lebih dalam daripada ribuan kata yang pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan dari kejauhan, di balik kaca mobil yang berhenti sejenak di pinggir jalan, Pak Hartanto menyaksikan semuanya. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum. Bengkel kecil milik Rio tak lagi sekadar tempat servis motor. Dalam waktu 3 bulan terakhir, suasananya perlahan berubah. Meja kayu tua yang dulu kusam kini dicat ulang dengan warna biru gelap yang elegan. Sebuah etalase kecil dipasang di dekat pintu, menampilkan pelumas dan onderdil yang dulu hanya ditumpuk dalam dus bekas. Di pojok dinding, terpajang papan tulis putih bertuliskan, "Layanan hari ini siap bantu, siap tulus." Rio bukan hanya memperbaiki motor. Ia sedang memperbaiki hidupnya. Sejak hari itu, hari saat Anya datang kembali dan mengatakan bahwa ayahnya mulai berubah, Rio menemukan api baru dalam dirinya. Tapi yang paling mengejutkan, ia tidak langsung mengejar hubungan itu kembali. Ia tak ingin kembali hanya untuk membuktikan sesuatu. Ia ingin melangkah ke depan karena memang ingin tumbuh, bukan untuk mengulang luka atau berharap akan balasan. Karena itu, meskipun hatinya senang mendengar perubahan hati Pak Hartanto, Rio tetap memutuskan untuk fokus. Ia memperluas jaringan pelanggan, menerima servis rumahan, bahkan mengajar teknisi muda secara gratis setiap minggu. Ia mengunggah video edukasi pendek di media sosial, dan pelan-pelan jumlah penontonnya naik. Dari belasan menjadi ratusan. Dari ratusan menjadi ribuan. Namanya mulai dibicarakan. Bukan sebagai Rio, tukang servis motor, tapi sebagai Rio, mentor muda yang inspiratif. Anya pun mulai berubah. Ia berhenti membandingkan hidupnya dengan ekspektasi orang tuanya. Ia kembali menggambar bukan untuk klien, tapi untuk dirinya sendiri.
Ia membuat serangkaian ilustrasi tentang kehidupan pemuda bengkel yang gigih membangun mimpi dari nol. Ilustrasi itu ia unggah di akun Instagramnya yang kini kembali aktif. Beberapa ilustrasinya viral, dan tak lama kemudian, sebuah penerbit independen menghubunginya untuk proyek buku ilustrasi singkat bertema perjuangan anak muda. Ilustrasi paling viral berjudul Motor Tua, Hati yang Baru. Anya tak menyebut nama siapapun. Tapi semua orang yang mengenalnya tahu, itu tentang Rio. Sementara itu, di rumah keluarga Hartanto, perubahan mulai terlihat. Pak Hartanto lebih banyak tersenyum, lebih sering duduk di teras bersama istrinya, dan tak lagi membawa pulang berita soal Rangga. Ia bahkan memutuskan untuk tidak menjodohkan Anya secara sepihak. "Ayah hanya ingin kamu bahagia," ucapnya pelan suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang makan yang sepi. Anya menatap ayahnya, lalu menjawab, "Kebahagiaanku nggak ada hubungannya dengan kekayaan, yah. Tapi semuanya ada hubungannya dengan rasa dihargai." Pak Hartanto mengangguk. Ia paham kini. Satu hari Minggu pagi, Rio mendapat undangan menjadi pembicara tamu di sebuah pelatihan kewirausahaan untuk anak-anak SMK otomotif. Ia tak pernah membayangkan bisa berdiri di depan panggung kecil, mengenakan kemeja pinjaman dari Tony, dan berbicara di hadapan puluhan siswa tentang ketekunan, tanggung jawab, dan menjaga nilai dalam dunia kerja. "Kamu mungkin datang dari keluarga pas-pasan," katanya dalam sesi tersebut, "tapi kamu bisa pulang sebagai seseorang yang luar biasa. Dunia nggak akan selalu adil, tapi kamu bisa tetap jujur dan kuat." Di barisan belakang, tanpa sepengetahuannya, Anya duduk diam, mengenakan hoodie dan topi, mencatat dengan penuh perhatian. Ia datang bukan sebagai kekasih yang rindu, tapi sebagai penonton yang bangga. Selesai acara, Rio turun dari panggung. Ia baru menyadari kehadiran Anya saat gadis itu berdiri di dekat pohon besar di luar aula, melambai pelan. Senyum mereka bertemu sebelum kata-kata apapun terucap. "Kamu hebat, Ri," ujar Anya. Rio tersenyum. "Kamu lihat, dengar, dan catat," jawab Anya sambil mengangkat sketsa kecil bergambar Rio berdiri di depan papan tulis dengan anak-anak SMK di sekitarnya. Rio tertawa pelan. "Kamu selalu bisa bikin aku kelihatan lebih baik dari kenyataan." "Kamu memang lebih baik dari kenyataan," jawab Anya cepat. Keduanya terdiam. Kali ini bukan karena canggung, tapi karena damai. Beberapa hari kemudian, Pak Hartanto datang ke bengkel Rio. Ia tidak membawa sopir, tidak juga pakai mobil mewah. Ia datang sendiri, mengenakan kemeja santai dan topi pet tua miliknya. Saat Rio melihatnya, ia segera berdiri dan menyambut. "Selamat siang, Pak," ucap Rio sopan. Pak Hartanto tersenyum. "Masih ingat saya?" Rio mengangguk. "Ingat betul, Pak. Waktu kamu datang ke rumah saya pertama kali, saya menolak kamu mentah-mentah. Sekarang, saya datang ke tempat kamu untuk belajar melihat orang dari sisi yang berbeda." Rio terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pak Hartanto melanjutkan, "Kalau kamu masih punya niat yang dulu, saya minta maaf karena pernah menolaknya." Rio menarik napas dalam. Lalu ia menjawab dengan pelan, tapi pasti, "Saya masih punya, Pak. Dan saya masih siap. Tapi bukan karena ingin membuktikan apa-apa. Saya datang karena saya cinta. Dan karena saya tahu, cinta itu harus dibarengi keberanian untuk bertumbuh." Pak Hartanto mengangguk. Matanya sedikit berkaca. Ia menjabat tangan Rio, erat dan lama. "Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Kali ini, dengan hati yang baru." Di hari itu, motor tua milik Rio yang dulu ditertawakan, kini berdiri di depan bengkel sebagai simbol. Bukan simbol kemiskinan, tapi simbol keberanian untuk tidak menyerah. Dan Rio, ia bukan lagi pemuda yang datang melamar dengan hati penuh luka. Ia kini pria muda yang datang dengan hati penuh arah. Senja itu jatuh perlahan di atas kota, memantulkan warna jingga ke langit yang nyaris tanpa awan. Di dalam bengkel sederhana milik Rio, suasana berbeda dari biasanya. Tak ada suara mesin, tak ada bunyi obeng,
Bahkan rolling door sengaja ditutup setengah. Hari itu, Rio mengambil keputusan untuk libur 1 hari saja. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hati yang sedang sibuk menata harapan. Ia duduk sendirian di dalam bengkel. Di depan meja kecil tempat biasa ia menyusun catatan dan alat. Di tangannya, kotak merah marun itu terbuka. Cincin sederhana di dalamnya masih sama seperti dulu. Tidak mewah, tidak mencolok, tapi mengandung semua perjuangan dan perasaan yang selama ini ia jaga diam-diam. 3 kali Rio hampir membuang cincin itu. Pertama, saat ia ditolak mentah-mentah oleh Pak Hartanto. Kedua, ketika Rangga datang membawa semua yang ia tidak punya. Dan ketiga, saat hari-hari berjalan tanpa kabar dari Anya. Tapi setiap kali niat itu muncul, selalu ada suara kecil di dalam hatinya yang berkata, "Tunggu, mungkin belum waktunya." Dan kini, waktu itu seperti sedang mengetuk pintu. Di sore yang sama, Anya duduk di teras rumahnya. Ia membawa sketsa terakhir dari proyek ilustrasi bukunya. Gambar itu menampilkan seorang pemuda sedang duduk di bangku kayu dengan motor tua di sampingnya dan tangan yang menggenggam sebuah kotak kecil. Judul di bawahnya, "Yang tak pernah pergi." Ibunya mendekat, membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Ini pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir mereka duduk bersama tanpa bahasan Rangga, perjodohan, atau status sosial. "Kamu masih yakin dengan pilihanmu?" tanya ibunya akhirnya. Anya menatap sketsanya. "Yakin. Bahkan sejak pertama kali dia datang. Yang aku sesali cuma satu. Aku nggak cukup berani untuk membelanya waktu itu." Ibunya menghela napas. "Kami cuma takut kamu susah. Takut kamu kecewa." Anya tersenyum. "Kalau aku menikah karena takut, hidupku akan terus dikejar rasa cemas. Tapi kalau aku menikah karena yakin, sesulit apapun hidup, aku akan tetap berani." Ibunya tak langsung menjawab. Tapi air di cangkirnya sudah dingin sebelum sempat disentuh. Malam harinya, Rio mendapat pesan dari nomor yang tak ia simpan. "Besok jam 3 sore, di taman kecil belakang kampus. Aku mau bicara, kalau kamu bersedia." Ia tahu siapa pengirimnya. Dan kali ini, ia tidak bertanya-tanya. Ia hanya mempersiapkan hati. Taman kecil itu dulu adalah tempat mereka sering bertemu diam-diam. Ada bangku panjang di bawah pohon ketapang besar, dan sebuah warung kecil tak jauh dari situ. Anya sudah duduk di sana saat Rio datang. Masih mengenakan jaket kerjanya, wajahnya lelah tapi matanya penuh cahaya. Anya berdiri begitu Rio mendekat. Mereka saling tersenyum. Bukan senyum basa-basi, tapi senyum yang menyimpan banyak hal yang belum terucap. "Aku kira kamu nggak bakal datang," ujar Anya. "Aku kira kamu nggak bakal undang," jawab Rio. Keduanya tertawa pelan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, tidak ada beban dalam suara mereka. "Cincin itu masih ada?" tanya Anya, setengah ragu. Rio membuka kantong kecil dari jaketnya, mengeluarkan kotak merah itu, dan membukanya perlahan. "Masih," jawabnya, "karena yang ingin aku lamar bukan cuma kamu, tapi juga hidup yang kita bisa bangun bersama. Dan aku belum temukan yang lebih pantas dari kamu." Anya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia menatap cincin itu, lalu menatap Rio. "Kamu nggak takut, Ri?" "Takut aku masih ragu." Rio menggeleng. "Aku nggak cari kepastian. Aku cuma cari keberanian." Anya tersenyum lebar, kali ini tanpa ragu. Ia mengambil cincin itu dari kotaknya dan mengenakannya sendiri ke jari manis kirinya. "Kalau begitu, biar aku yang belajar berani. Sekarang." Di saat itu, langit senja perlahan gelap, tapi hati mereka justru menjadi terang. Malam itu, Rio pulang ke rumah dengan langkah ringan. Ibu Rio berdiri di pintu, menatap wajah anaknya yang berseri seperti waktu kecil saat pulang dari lomba menggambar di taman kelurahan. "Iya, Bu," dia bilang. "Ya," ujar Rio tanpa diminta. Ibu Rio menahan air matanya, memeluk anaknya erat. "Kamu layak bahagia, Nak."
Dan kamu layak dihargai. Dunia nggak selalu adil, tapi Tuhan selalu tahu siapa yang benar-benar tulus. Dan di rumah keluarga Hartanto, Pak Hartanto berdiri di depan lemari tua tempat ia menyimpan surat lamaran lamanya dulu, yang dulu ditolak. Ia membuka laci, mengambil surat itu, dan menatapnya sekali lagi sebelum melipatnya pelan. Ia lalu menuliskan sesuatu di selembar kertas baru. Untuk Rio, jika kamu membaca surat ini, artinya aku telah menyerahkan anakku kepada pria yang pantas. Tapi bukan karena motormu, bukan karena bengkelmu, tapi karena caramu memandang hidup dan memperlakukan orang yang kamu cintai. Selamat datang di keluarga kami, Hartanto. Surat itu ia selipkan dalam amplop putih, dan ia tahu pasti kapan akan memberikannya. Hari itu, langit tampak cerah, seolah memberi ruang bagi cahaya untuk menyusup ke setiap sudut kota. Di bengkel kecil milik Rio, suasana berjalan seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti, ada yang ingin ganti oli, servis rutin, bahkan sekadar konsultasi soal suara aneh dari mesin. Tapi di balik semua itu, Rio mulai merasakan perubahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sejak pertemuan di taman dan cincin sederhana itu kembali dikenakan Anya, hidup terasa sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang tertolak, melainkan seperti seseorang yang telah membuktikan bahwa keberanian tak harus ditunjukkan dengan suara keras, tapi lewat konsistensi diam-diam yang bertahan meski dilupakan. Namun Rio belum tahu bahwa hari itu akan membawa kejutan yang tak ia duga. Sebuah pertemuan yang akan membuka pintu pengakuan yang selama ini tertahan. Sekitar pukul 4 sore, ketika Rio baru saja selesai menyervis motor pelanggan terakhirnya, suara langkah kaki terdengar dari arah gerbang bengkel. Pelan, ragu-ragu, tapi cukup mantap. Rio menoleh, dan di hadapannya berdiri seseorang yang membuatnya langsung berdiri. Pak Hartanto. Tidak ada mobil mewah. Tidak ada sopir. Hanya pria tua berwajah tegas yang kini tampak lebih lembut, mengenakan kemeja lengan pendek dan topi pet sederhana. Selamat sore, Pak. Sapa Rio, menahan keterkejutan. Pak Hartanto mengangguk, tersenyum. Sore, Rio. Maaf datang tanpa kabar. Tidak apa-apa, Pak. Silakan duduk, kata Rio sambil menarik kursi plastik di depan pintu bengkel. Keduanya duduk berseberangan. Ada jeda hening yang panjang. Suara kendaraan di jalan hanya menjadi latar samar. Rio menunggu, tanpa ingin mendesak. Aku kesini bukan sebagai ayahnya Anya, ucap Pak Hartanto akhirnya, tapi sebagai lelaki tua yang ingin mengobrol dengan lelaki muda yang pernah dia remehkan. Rio hanya tersenyum kecil. Waktu kamu datang ke rumahku dengan motor tua dan niat besar, aku merasa seperti melihat diriku sendiri. Tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam topeng status. Aku lupa bahwa yang membuatku bertahan dulu, bukan karena harta, tapi karena keyakinan. Rio mendengarkan dengan saksama. Tak ada dendam, hanya penghargaan. Pak Hartanto melanjutkan, kamu mungkin tidak tahu, tapi dulu aku juga pernah ditolak. Karena miskin. Karena datang pakai sepeda, dan luka itu ternyata belum sembuh. Aku kira dengan jadi mapan, aku bisa lupa. Tapi ternyata, aku hanya menutupi luka dengan penolakan baru. Rio menunduk, hatinya bergetar. Dan ketika kamu datang, aku ulangi kesalahan yang dulu orang lain lakukan ke aku. Tapi kamu nggak menyerang balik. Kamu tetap diam, tetap bekerja, tetap tumbuh. Itu yang membuatku sadar bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang aku duga. Pak Hartanto lalu mengeluarkan amplop putih dari saku bajunya. Ia menyerahkannya pada Rio. Ini untukmu. Bacanya nanti saja, di rumah. Rio menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih, Pak. Dan satu lagi, Pak Hartanto berdiri, menatap Rio dalam. Kalau kamu masih serius dengan anakku, aku akan mendukung sepenuh hati. Kali ini, tanpa syarat. Malamnya, Rio duduk di meja kayunya dengan lampu gantung kuning temaram. Ia membuka amplop putih perlahan.
Di dalamnya ada surat dengan tulisan tangan rapi. Untuk Rio. Jika kamu membaca surat ini, artinya aku telah menyerahkan anakku kepada pria yang pantas. Tapi bukan karena motormu. Bukan karena bengkelmu. Tapi karena caramu memandang hidup dan memperlakukan orang yang kamu cintai. Selamat datang di keluarga kami. Hartanto. Rio membacanya beberapa kali. Setiap kalimat terasa seperti salep penawar luka yang lama tak sembuh. Ia memejamkan mata, lalu menatap ke sekeliling. Bengkel kecil yang kini mulai ramai pelanggan, laci meja yang menyimpan cincin merah, dan pot bunga kecil dari ibunya di pojok ruangan. Semua ini bukan hasil dari keajaiban, tapi dari luka yang dipelihara dengan sabar, dan mimpi yang dipertahankan diam-diam. Beberapa hari kemudian, sebuah pertemuan resmi diatur. Bukan pesta pertunangan, bukan perayaan mewah. Hanya makan malam sederhana di rumah keluarga Hartanto, dihadiri oleh keluarga kecil Rio dan beberapa kerabat dekat. Ibu Rio mengenakan kebaya pinjaman dari tetangga, rambutnya disanggul seadanya, tapi wajahnya bersinar bangga. Pak Hartanto menyambut mereka dengan hangat. Tidak ada formalitas yang kaku. Tidak ada nada tinggi seperti dulu. Hanya dua keluarga yang kini mulai percaya bahwa cinta tak harus dibuktikan dengan saldo bank, tapi dengan kejujuran dan kerja keras. Saat makan malam berakhir, Pak Hartanto berdiri, mengangkat gelas air mineralnya. Untuk Rio, katanya lantang, yang datang bukan dengan kekayaan, tapi membawa harga diri, kesabaran, dan hati yang tak pernah menyerah. Semoga ini jadi awal yang baik. Semua yang hadir bertepuk tangan. Rio menunduk pelan, lalu menatap Anya yang duduk di sebelahnya. Mereka saling tersenyum. Malam itu, sebelum pulang, Rio berdiri di teras rumah Anya. Ia menatap bintang-bintang di langit. Anya menghampiri, berdiri di sampingnya. "Kamu percaya takdir?" tanya Anya. Rio menjawab pelan, "Aku percaya pada usaha. Tapi mungkin, usaha yang tulus memang akhirnya dipertemukan oleh takdir." Anya menggenggam tangannya. Dan malam itu, mereka tidak mengatakan apapun lagi. Karena diam pun bisa menjadi bentuk syukur yang paling dalam. Pagi itu, embun masih menempel di ujung dedaunan ketika Rio bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di depan cermin kecil yang digantung di kamar sempitnya, merapikan rambut dan mengenakan kemeja putih bersih yang baru disetrika ibunya semalam. Hari ini bukan hari biasa. Bukan karena ada pesta besar, melainkan karena hari ini, ia akan menjalani sesuatu yang selama ini hanya berani ia impikan, menjadi bagian dari keluarga yang dulu menolaknya. Ibu Rio menyentuh pundaknya dari belakang. "Kamu sudah sejauh ini, Nak. Tapi ingat, kesederhanaanmu adalah kelebihanmu. Jangan pernah berubah hanya karena kamu sudah diterima." Rio menatap ibunya lewat cermin. "Aku justru sampai di sini karena ibu gak pernah minta aku berubah jadi orang lain." Mereka saling tersenyum. Di rumah keluarga Hartanto, suasana jauh lebih santai dari bayangan Rio. Tak ada kemewahan berlebihan, tak ada hiasan besar atau formalitas yang kaku. Semua orang tampak lebih hangat, lebih manusiawi. Bahkan Pak Hartanto yang biasanya tampil serius, hari ini membuka pintu sendiri sambil mengenakan batik sederhana. "Masuk, Rio," katanya dengan nada bersahabat. "Jangan ragu-ragu, kamu bukan tamu lagi." Rio tersenyum lebar, menjabat tangan calon mertuanya erat. Di dalam, Anya sudah menunggu dengan gaun sederhana berwarna lembut. Tak ada riasan berat, hanya senyum tulus dan tatapan tenang. Ia menghampiri Rio, lalu berkata pelan, "Kamu gak kelihatan gugup." Rio terkekeh. "Karena aku sudah gugup setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Hari ini, aku cuma mau tenang." Anya menggenggam tangannya. "Terima kasih karena nggak menyerah waktu semua pintu ditutup." Rio membalas genggamannya. "Kalau aku menyerah, kita nggak akan sampai di titik ini." Makan siang sederhana digelar. Hanya keluarga inti dan beberapa teman dekat yang diundang. Ibu Rio duduk di sebelah ibu Anya. Meski canggung di awal, perbincangan mereka mulai cair.
Mereka tertawa mengenang masa-masa sulit, membicarakan masa depan anak-anak mereka, dan bahkan saling bertukar resep makanan. Di tengah-tengah makan siang, Pak Hartanto berdiri dan meminta perhatian semua orang. "Saya ingin bicara sedikit," ujarnya. "Dulu, saya pernah menolak Rio. Karena saya hanya melihat dari luar. Saya lupa bahwa saya juga pernah berdiri di posisi yang sama. Hari ini, saya ingin meminta maaf, bukan hanya pada Rio, tapi juga pada Anya, dan pada keluarga kami sendiri." Semua hening. Saya bangga karena anak saya memilih bukan dengan mata, tapi dengan hati. Dan saya bangga karena pria yang sekarang berdiri di sampingnya adalah seseorang yang tidak menyerah meski ditolak. Hari ini bukan hanya hari untuk menyambut menantu, tapi hari bagi saya untuk belajar menjadi ayah yang lebih bijak. Rio menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kalimat seperti itu dari seseorang yang dulu menolaknya begitu keras. Beberapa minggu setelah acara itu, Rio dan Anya memutuskan untuk tidak langsung menikah besar-besaran. Mereka sepakat untuk memulai dari yang sederhana. Mereka bertunangan dalam acara kecil di rumah keluarga Rio, hanya dihadiri keluarga dan beberapa sahabat. Tanpa gedung mewah, tanpa seragam pasangan, hanya dengan doa, harapan, dan ketulusan. Di hari pertunangan itu, Tony, sahabat Rio, berdiri dan berkata sambil bercanda, "Dulu kamu datang ke rumah cewek naik motor tua, pulang bawa sakit hati. Sekarang kamu datang dari rumah sendiri, dan pulang bawa calon istri. Dunia muter, bro." Semua tertawa. Bengkel Rio kini memiliki nama baru. Bengkel Kesempatan Kedua. Dengan papan sederhana bertuliskan, "Kami percaya, semua yang rusak bisa diperbaiki, bahkan harapan." Anya membantu mendesain ulang logo dan membuat brosur digital. Ia juga membuat ilustrasi tentang perjalanan Rio dari montir kampung yang diremehkan, menjadi pria yang membuktikan nilai sejatinya tanpa harus mengubah dirinya. Salah satu ilustrasi paling populer adalah gambar Rio berdiri di depan bengkelnya, mengenakan seragam kerja dan cincin di jari manis kirinya. Di bawahnya tertulis, "Dia tidak membawa masa depan. Dia membangun masa depan." Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pulang dan bengkel ditutup, Rio dan Anya duduk berdua di bangku kayu depan bengkel. Mereka menatap langit malam yang penuh bintang. "Rio," ujar Anya tiba-tiba. "HM, kalau waktu diputar ulang, dan kamu tahu kamu akan ditolak, disakiti, direndahkan, apa kamu masih akan datang ke rumahku hari itu, dengan motor tua itu?" Rio diam sejenak, lalu menoleh dengan tatapan mantap. "Aku akan tetap datang. Karena tanpa penolakan itu, aku nggak akan pernah tahu seberapa besar aku bisa bertumbuh." Anya tersenyum. "Aku senang kamu datang. Dan aku senang kamu memberi kesempatan kedua." Mereka saling berpandangan, lalu menatap langit bersama. Karena kadang, kisah terbaik bukan soal mereka yang langsung diterima, tapi tentang mereka yang bertahan, membuktikan diri, dan diberi kesempatan kedua. Bukan karena layak, tapi karena tetap berusaha meski tak dihargai.